Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho. Saya adalah salah satu guru listrik di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara atau biasa disebut Musaka. Untuk kali ini kita akan membahas seputar panel surya nih teman-teman. Anda yang gemar panel surya atau hanya sekedar hobi atau memang Anda mencari irit atau penghemat listrik menggunakan panel surya ini. Kali ini kita akan sharing tentang panel surya off grid yang kebetulan sudah terpasang di sekolahan kami sejak tahun 2020 nih teman-teman. Kebetulan yang sudah kita pasang adalah 1000 WP, sistemnya off grid menggunakan MPPT. Kita akan sharing tentang berapa biayanya, kemudian seberapa efisiensinya, rugi atau untung atau rugi nggak sih kita menggunakan panel surya atau membangun panel surya ini dibandingkan kita menggunakan listrik yang sudah ada di PLN. Nah, kita akan bahas juga tentang saran-saran supaya Anda lebih cocok atau yang lebih bagus itu seperti apa. Nah, oke, langsung kita simak sharing kita tentang panel surya 1000 WP ya. Oke, ini adalah panel surya yang terpasang di atas bengkel lab kami, bengkel listrik di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Panel surya ini terdiri dari 3 unit panel surya dengan daya 300 WP. Sehingga 300 WP ini total 3 unit menjadi 900 watt atau bisa juga dikatakan hampir 1000 WP, 1 kilo WP. Untuk harganya per WP berkisar antara 2.500.000 pada tahun 2020. Nah, ini kondisi lab kita. Kita mempunyai 5 lab maaf. Yang pertama ya di sini motor listrik, kemudian yang kedua di sebelah sana yaitu instalasi tenaga, yang paling ujung instalasi penerangan, kemudian yang sebelah sini adalah lab COE Center of Excellence, kemudian di lantai 3 kita punya lab lagi untuk motor industri. Oke teman-teman, kita di sini memakai MPVT mereknya Kenika menggunakan daya 1000 watt atau dia bisa menghandling daya 1000 watt dengan tegangan kerja 24 volt. Kenika ini sebelum masuk dari panel surya kita pasangkan MCB DC sehingga ketika ada permasalahan di selanjutnya MCB tersebut sudah memprotek. Kemudian kita juga menggunakan aki 50 ampere 12 volt sebanyak 4 unit. Kita rangkai seri paralel sehingga menghasilkan tegangan 24 volt DC. Kemudian untuk harga MPVT tersebut berkisar 3.500.000 pada tahun ini ya teman-teman. Ya, di sini terbaca yaitu PV input tegangan panel suryanya 65 ya kurang lebih ya. Kemudian untuk output tegangan inverternya sudah 219. Kemudian baterainya yaitu 28 volt. Untuk kondisi baterai 98%, kemudian load 27 ya. Load ini soalnya kita gunakan untuk menyalakan lampu. Ya, kita matikan dulu. Kita matikan ya lampunya ya. Ya.
Kita matikan. Di sini terbaca loadnya 0 ya. Ya 0. Dan kita nyalakan 27% ya. Kita menyalakan lampu sebanyak berapa ya? Tuh 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 lampu besar. Kemudian kita cek di sini ya. Nah, di sini adalah PV input, jadi kita gunakan PV 900 WP yang masuk terbaca di sistem produksinya, yaitu tadi berapa? 415. Ini posisi kita jam kurang lebih jam 11 siang ya, jam 11 siang. Kemudian untuk PV input kita sudah memproduksi sebanyak 143 kWh untuk PV inputnya, jadi panel suryanya sudah memproduksi sebanyak 143 kWh. Kemudian ini adalah pemakaian lampunya ya, 200 watt. Jadi lampu 7 itu tadi kita nyalakan memakai daya 200 watt, atau kalau dari kapasitas ini 26% dari kapasitas baterainya ya. Nah, ini sekilas panel surya sistem off-grid yang sudah kita pasang untuk penerangan lampu di lab. Namun untuk penerangan saja ini masih sisa banyak, sehingga nanti kita akan gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, berikut perincian harga untuk merakit panel surya 1 WP off grid. Dari yang kita rincikan di sini, yaitu untuk pembelian PV 300 WP sebanyak 3 unit kurang lebih habis sekitar 7.800.000. Kemudian MPVT Kenika 1 kW 1 unit 3.500.000. Kemudian baterai 50 Ah 12 volt ini 4 unit 4 juta. Sebenarnya kalau untuk saat ini penggunaan baterai 50 Ah ini sangat tidak baik. Kita sarankan menggunakan baterai jenis Liveco, dan untuk harga kebetulan untuk saat-saat ini baterai Liveco sudah mengalami penurunan harga sehingga kualitasnya sangat bagus, namun harganya juga terjangkau. Kemudian untuk komponen-komponen lain kita tulis saja kurang lebih 1.000 atau 1 juta, sehingga akumulasi keseluruhannya kurang lebih 16.300.000 di luar ongkos pasang tentunya ya. Nah, untuk harga segini 16 juta, apakah harga segini itu pantas untuk penghematan listrik yang sedemikian hingga, atau hanya sama saja ketika kita menggunakan PLN? Nah, kita juga akan bahas masalah ini teman-teman. Oke, dari yang kita lihat tadi, kita menggunakan panel surya 1000 WP. Entah kenapa ketika kita selalu memakai panel surya, baik itu 1000 WP ataupun 2000 WP, produksinya nggak bisa sesuai ya. Tadi kalian bisa melihat video kami yang 1000 WP produksinya hanya 500 watt, padahal itu jam 11 siang ya, jam 11 siang. Nah, kemudian kita akumulasi saja ya, 500 watt ini untuk panel surya efektifnya sehari itu kan 4 jam, sehingga setelah dikalikan setiap hari menghasilkan 2000 WH atau 2 kWh. Nah,
ketika dijumlahkan dalam 1 bulan kita menghasilkan yaitu 60 kWh. Benar ya teman-teman. Kemudian dalam 1 tahun itu menghasilkan dikali 12 yaitu 720 kWh. Nah, untuk saat ini atau saat video ini dibuat, harga per kWh kurang lebih 1.400, sehingga dalam 1 tahun kita menghemat listrik dengan biaya listrik 1 jutaan. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, itu kalau musim kemarau terus. Kalau musim penghujan biasanya PV-nya memproduksi hampir separuhnya. Katakanlah kita jumlahkan saja menjadi 800. Jadi dalam 1 tahun kita menghemat kurang lebih 800.000 nih teman-teman. Nah, setahun 800.000 itu apakah sesuai dengan biaya yang kita keluarkan? Nah, biaya yang kita keluarkan tadi adalah 16.300.000. Kemudian kalau 1 tahun itu 800.000, maka balik modalnya 20 tahun. Nah, lama sekali ya teman-teman. Kenapa bisa lama? Anda bisa mengotak-atik harganya supaya cashbacknya atau namanya apa itu lupa, supaya balik modalnya itu lebih cepat teman-teman. Kemudian selain itu 20 tahun ini kita juga masih ada perawatan aki nih teman-teman. Jadi ketika kalian salah merangkai panel surya, yang ada tidak menghemat listrik tapi malah lebih mahal dari kita membeli dari PLN ya teman-teman ya. Nah, saya ada tip nih teman-teman untuk akumulasi dari biaya-biaya yang bisa kita gunakan. Tetap kita yang tidak bisa kita rubah adalah di sini ya. Untuk PV ini tidak bisa kita rubah. Ini patokan ya, kita berharap PV-nya bertahan 50 tahun sehingga setelah 20 tahun itu selama 30 tahun kita merasakan labanya ya. Kemudian MPVT ini juga tidak bisa dirubah. Nah, kita juga berharap setiap bulannya atau setiap tahunnya harga PV dan MPVT itu turun. Ya, saya ingat tahun 2015 saya mulai memakai panel surya itu 100 WP nya harganya kurang lebih 1 juta teman-teman. Kemudian sampai saat ini sudah turun menjadi 600. Tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya PV-nya semakin turun harganya. Kemudian untuk baterai ya, untuk baterai kapasitas 12 volt 50 Ah, kemudian kalau dijumlah 4 unit menjadi 24 volt 100 Ah ya teman-teman ya. Untuk baterai ini kita sarankan kita gunakan yang Livepo teman-teman. Untuk Livepo harganya tidak terlalu jauh dari 4.000, namun untuk penggunaannya bisa jangkanya lebih lama, bisa 20 tahun ya. Sedangkan ketika kita menggunakan aki kering atau gel atau VRLA itu kemungkinan 5-7 tahun saja sudah mengalami kerusakan nih teman-teman. Kemudian komponen lain bisa dikerucutkan lagi sehingga nanti kita bisa mendapatkan balik modal yang lebih cepat nih teman-teman. Oke, cocok?